Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Li Afnani Akbar, disebut juga atau dipanggil juga dengan nama Pak Tonan. Di sini saya siap menjadi peserta IJIS 2025 dengan tema IJIS saya adalah bersinergi atau bersinar, bergerak, bersinergi, meningkatkan jiwa wirausaha. Saya yakin siswa-siswa SMK Muhammadiyah 4 Glemor bisa meningkatkan kualitas dan jiwa berwirausaha melalui pendidikan dan juga melalui pelatihan. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang akan mengadakan persiapan praktek kewirausahaan kembali seperti yang sudah kalian laksanakan sekarang. Sekarang sudah praktek yang keberapa? Oke, sekarang untuk praktek yang kelima kita akan membuat kelompok-kelompok kembali berdiskusi. Silahkan kalian bikin produk masing-masing, bisa berubah produk yang kemarin, antara yang kemarin dan sekarang bisa berubah. Namun anak-anak, sebelum kalian membuat produk dan mencari pengalaman di lapangan tentang bisnis, terlebih dulu saya akan menjelaskan apa dan bagaimana runtutan orang setelah masuk kerja, setelah kalian lulus sekolah. Bagaimana bisa menjadi seorang wirausaha? Otomatis kita harus memahami bagaimana cara mengelola keuangan. Keuangan yang pertama di sini, ilmu ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki kepada anak-anak SMK. Yang ada anak-anak SMK yang ada di Jepang dan anak-anak SMK yang ada di Amerika. Yang pertama saya himbau ketika kalian mempunyai uang, kalian itu harus membeli aset. Apa itu aset? Aset itu adalah barang yang mana kalau barang itu nanti dijual itu nanti bisa mendatangkan uang kembali. Jadi beli barang yang dengan barang itu nanti uangnya bisa jadi bertambah. Beda dengan ada dua jenis. Yang kedua yaitu reliability. Apa reliability itu? Yaitu reliability kalau beli barang itu nanti kalau sudah kita dapat justru malah kalau kita jual harganya habis, kita dapat mengeluarkan uang lagi untuk perawatan barang tersebut. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan untuk menjadi wirausaha adalah membeli aset. Setelah aset itu didapat dari mana? Misalnya kalian setelah lulus, kamu itu bekerja. Nah, tahapan yang pertama dalam dunia kerja itu adalah itu adalah employee atau disebut dengan karyawan. Nah, aset itu bisa diperoleh dari menyisihkan uang dari bekerja. Misalnya gajinya 2,5 juta, misalnya gajinya 2,5 juta, terus apa? Kita sisihkan setelah banyak kita belikan aset. Setelah aset banyak, nah saatnya kita pindah ke level yang selanjutnya yang disebut dengan S, yaitu self-employ. Apa self-employ itu? Yaitu mempekerjakan diri sendiri, kerja paruh waktu. Siang kerja mulai jam 3 sampai dengan jam 8 sampai jam 3, kemudian habis maghrib kita kerja lagi. Pada fase ini kita mengalami fase yang berat. Ibaratkan apa itu namanya ulat metamorfosis menjadi kepompong yang sangat sakit prosesnya, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Misalnya kalian gajinya, kalian juga usaha kecil-kecilan, lalu kecil-kecilan, misalnya buka lalapan di kecamatan sini, tapi sambil bekerja siang hari itu berat. Kemudian selanjutnya apa? Setelah warung itu maju, kalian bisa buka warung kedua di kota mana, dikembangkan seperti itu. Setelah berkembang 2-3 tempat, maka kamu bisa berhenti menjadi employed
maka kamu menjadi S sekarang, self employee, orang yang mengerjakan diri sendiri, gak bayar uang sih ya, maaf, tidak membayar orang katanya. Ya, kemudian setelah jam berjalan, tuh apakah lalapan kamu banyak menjadi warung mulai besar, maka itulah kamu akan pindah ke kuadran kanan. Apa kuadran kanan itu? Yaitu yang pertama adalah B. Apa B? Business owner. Kalau orang sekarang panggilnya owner. Siapa itu? Ownernya apa? Ownernya Dua Putra. Siapa itu? Ownernya Nina Jindo, seperti itu. Istilah-istilah seperti itu. Nah, ini sudah menjadi business owner. Kemudian semakin berkembang bisnisnya, uangnya semakin banyak, maka dia pindah lagi kepada I yang disebut dengan investor. Apa investor itu? Ya kita bisa meletakkan uang aja, titip di sana, titip di perusahaan B, titip di Telkom, sahamnya nanti tiap tahun dapat bagi hasil seperti itu. Itulah karena ada runtutan ketika kamu ingin menjadi orang yang ultra kaya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, anak-anak apa yang saya jelaskan, silakan. Kalau ada yang bertanya, saya beri kesempatan. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nititnya Septiana. Saya mau bertanya apa yang dimaksud ultra kaya? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya anak-anak. Ultra kaya itu adalah kebebasan finansial. Apa kebebasan finansial itu? Kebebasan finansial adalah di mana kita itu sudah tidak bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Wow, keren kan? Nah, itulah anak-anak. Makanya di apa ini, di saat di era perang dagang sekarang ini, ekspor impor sulit, banyak pabrik yang di PHK. Solusinya sekarang adalah berwirausaha. Oleh karena itu, mari kalian harus betul-betul serius belajar berwirausaha, mumpung masih berada di SMK Muhammadiyah 4 Glenmore. Kita anak-anak ya, silahkan kalian lanjutkan masing-masing kelompok membuat produk yang akan kalian jual. Kemudian minggu depan laporan keuangan, kemudian hasil penjualan bisa dilaporkan di setiap kelompok. Demikian video saya sebagai peserta IJIS tahun 2025 dari SMK Muhammadiyah 4 Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.